Tahun 2019, harga HP foldable minimal 30 jutaan rupiah. 4 tahun silam, di tahun 2023, kita bisa mendapatkan sebuah HP foldable baru seharga 8 juta rupiah. Resmi pula. Keren. Yes, gue lagi bicarain Tecno Phantom V Flip 5G. Sebuah handphone foldable yang dinyinyirin oleh beberapa pihak karena diklaim sebuah handphone foldable yang banyak kompromisnya demi mencapai price point 8 juta rupiah. Apakah benar? Apakah tabu? Sebuah handphone foldable baru harganya 8 juta rupiah? Yuk, kita lihat experience pemakaian handphone foldable yang satu ini seperti apa. Gue mau info dulu nih, kalau dari hasil riset gue di marketplace, harga baru Tecno Phantom V Flip 5G per Januari 2024 udah di bawah 8 juta. Bahkan ada toko yang menjualnya dengan harga 7,5 juta rupiah. 8 juta aja menurut gue untuk HP Flip rilisan terbaru udah good deal banget, apalagi di bawah 8 juta. Gue ingin mulai dengan menjawab beberapa nyinyiran netizen dulu nih. Pertama, buat kalian yang berpendapat, mending ambil HP Flip foldable generasi lama tapi yang masih baru dari brand lain yang resmi di Indonesia. Well, harga HP Flip Oppo dan Samsung yang masih segel minimal 1,5 sampai 2 juta rupiah lebih mahal dari Phantom V Flip 5G. Belum lagi kalau kita berbicara yang generasi terbarunya, bisa jauh lebih mahal. Artinya, sudah beda segmen harga dong. 2 juta rupiah itu adalah jumlah duit yang banyak untuk sebagian besar orang. Belum lagi, kita harus mempertimbangkan resiko dari sebuah HP yang masuk kategori barang baru stok lama. Kedua, buat kalian yang berpendapat, ya mending secondnya aja. Toh udah banyak HP Flip resmi yang secondnya di harga 7 jutaan, walau memang bukan generasi terbaru. Pertanyaan gue, yakin ngeluarin duit segitu untuk sebuah HP foldable second yang udah habis garansinya dan tidak kita ketahui historinya? Just info, biaya screen replacement HP Flip nggak murah sama sekali. Penting digarisbawahi nih, terutama buat yang pertama kali pengen nyobain HP Flip. Pastinya pengen menggunakan HP foldable Flipnya tanpa perasaan dak-dikduk kan? Nah, kalau dengan duit kurang lebih 8 juta yang kita beli Phantom V Flip 5G, kita mendapatkan free 1 tahun screen replacement, gratis 1 kali penggantian screen protector, dan juga jaminan 14 hari penggantian unit jika bermasalah, dan garansi 12 plus 1 bulan untuk teknis hardware maupun software. Masih berasa kurang future proof? Untuk urusan software, Phantom V Flip 5G diklaim bakalan dapat 2 kali major Android upgrade dan update security patch selama 3 tahun. Just info, gue nggak bilang HP second pasti rusak dan tidak recommended, tapi tanpa mengetahui histori pemakaian yang jelas, resiko tersebut pasti ada, terlebih pada HP foldable yang dianggap atau mempunyai image yang lebih fragile ketimbang HP candy bar pada umumnya. Jadi kalau beli HP foldable biasanya gue menyarankan yang baru aja. Ketiga, buat yang bilang hinge dan layarnya masih kayak HP foldable generasi pertama tuh, makanya bisa murah. Menurut gue yang sudah menggunakan HP foldable sejak HP foldable dijual pertama kali di dunia, rasanya pernyataan tersebut tidak tepat. Phantom V Flip 5G ketika dalam keadaan folded termasuk flat loh. Crease-nya juga nggak super tajam, walau memang masih noticeable. Overall decent, oke. Angle-nya bisa ngelok dalam banyak posisi ya, 30-150 derajat, yang tentunya mendukung fitur software flip phone yang dimilikinya. Iya, dalam keadaan unfolded, rada ngebungkuk, dan saat ngunci, rada loose alias nggak super firm. Tapi masih ada foldable lain yang begitu juga. Misalnya, Motorola Razr 2023 dan bahkan Pixel Fold yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Ngebungkuk juga mereka. Begitu juga dengan Razr 2022 yang hinge-nya nggak bisa ngelok di berbagai posisi dan rada loose. Jadi terlalu narrow-minded kalau kita ngejudge Phantom kalau cuman ngebandingin dengan kelebihan HP Flip foldable yang mahal. Namun kekurangannya nggak dibahas. Dibahas juga dong kekurangannya. Ya intinya supaya equal. So, apanya dong yang kena compromise? Well, based on experience gue adalah hasil perekaman video 4K dari kamera utamanya yang nggak stabil. Selain nggak ada OIS, tentu alasannya adalah EIS-nya tidak jalan.
Kisah klasik dari brand yang menggunakan SoC keluaran MediaTek tanpa kolaborasi khusus dengan MediaTek. Jadinya nggak punya akses maksimal ke parameter-parameter khusus yang ada di ISP-nya. Cukup disayangkan ya, padahal di Sikon di mana cahaya mulai berkurang, hasil videonya masih cukup oke, terutama soal sharpness. Warnanya pun masih keluar. Kalau mau stabil ya mau nggak mau harus drop ke resolusi 1080p 30fps. Lantas bagaimana dengan rest of the phone? Tidak ada major deal breaker ya menurut gue. Aman-aman saja. Karena udah nyenggol kamera, ya kita mulai dari kameranya saja. Fotografi. Speknya dulu ya. Lensa utamanya 64 megapiksel f1.7, lensa ultrawide-nya 13 megapiksel f2.2, lalu kamera selfie-nya 32 megapiksel f2.45. Foto-foto yang dihasilkan punya karakter warna yang cenderung eye-pleasing namun nggak lebay, detailnya proses namun tidak over kalau moto orang, dynamic range-nya balance, dan exposure-nya masih on point. Di backlight, hasil jepretannya cenderung lebih mementingkan objek di foreground, sehingga background kayak awan-awan gitu lebih sering over. Kalau nggak ekstrim banget sih, masih dapet. Sedangkan di indoor, selama masih ada pencahayaan yang cukup, hasil fotonya masih sangat reliable. Untuk foto portraitnya, punya karakter yang sama dengan mode autonya, dan efek bokehnya surprisingly termasuk rapih. Begitu masuk kondisi pencahayaan yang mulai turun, sama seperti videonya tadi, walau ada penurunan image quality dibanding jepretan good light, tapi di sini ketiadaan OIS-nya tidak terlalu obvious, terutama soal warna yang masih keluar. Kalau detailnya sekedar cukup lah. Nah di Sikon begini, noise-nya kalau di Pixel Pip mulai kelihatan. Gue bisa notice di sampel gue ini ada halo-nya juga ya, di sekitaran rambutnya si Grace. Nah di low light, hasil jepretannya baru mulai menunjukkan efek dari ketiadaan OIS. Detailnya mulai habis, noise bermunculan, warnanya pun berasa over ya, karena di-boost banget di night mode. Jadi intinya di low light, yang main adalah kebanyakan dari softwarenya. Lensa ultrawide-nya termasuk tajam, mengingat resolusinya 13 megapiksel. Cukuplah untuk menemani lensa utamanya, selama kondisi pencahayaannya cukup. Dan gak lupa bisa juga dipakai untuk jepret foto makro. Di layar dalam ada kamera selfie dengan output yang sosmed ready. Cuman jarang gue pakai karena selingan selfie pakai main camera dengan external display. Perekaman videonya bisa up to 1080p 60fps, tapi yang fitur stabilisasinya jalan ya di 1080p 30fps. Sama kayak fotonya, gue tetap seringan videoan selfie menggunakan kamera utamanya dalam keadaan folded. Selain lebih stabil, gambarnya juga lebih bagus. Tapi memang dalam keadaan folded ketika menggunakan kamera utama, itu mentoknya di 1080p saja, nggak bisa 4K. Bottom line-nya, apakah kameranya terbaik untuk HP seharga 7-8 juta? Jawabannya enggak. Kalau ditanya apakah outputnya deal breaker? Jawabannya enggak juga. Next, soal performanya. SoC-nya menggunakan Dimensity 8050, SoC mid-range yang bisa kita temui di kelas 3-5 jutaan, seperti Infinix GT10 Pro misalnya, dan juga Tecno Camon 20 Premier 5G. Kesel karena SoC yang sama dipakai di HP 3 jutaan? Iya, tapi untuk kebutuhan sehari-hari non-gaming, gue nggak punya komplain yang berarti, lancar-lancar aja experience-nya. Plus lebih hemat juga, nggak resource hungry. Alhasil, ketika ditandem dengan baterai 4000 mAh-nya dan layar LTPO AMOLED 120Hz yang secara dinamis bisa drop up to 10Hz, gue easily bisa dapat SOT sekitar 5 jaman untuk penggunaan daily. Yes, displaynya LTPO AMOLED loh. Display berukuran 6,9 inch-nya pun enjoyable untuk menikmati berbagai konten. Gonjreng. Plus, di outdoor pun masih bisa kebaca dengan oke, secara maximum brightness yang mencapai 1000 nits. Yang penting jangan lupa tuh, nyalain high brightness mode-nya di settingan. Masih soal display, cover screen-nya berukuran 1,32 inch, AMOLED juga. Tapi nggak bisa menjalankan semua app ya. Secara size-nya kan kecil banget ya, nggak praktikal sama sekali. Palingan bisa buat widget dari beberapa app first party, akses quick toggles, control music, jalanin kamera di beberapa mode, dan cek notifikasi. Sebenarnya yang paling gue suka dari cover screen ini adalah bentuknya yang unik, unlike anything yang pernah gue coba sebelumnya. Jadi berkarakter aja, dan nggak jarang jadi conversation starter saat gue bertemu dengan orang. Yang jadi conversation starter sebenarnya nggak cuma cover screen-nya saja, tapi desain overall HP-nya juga menarik, terutama yang warna ungu ini loh, lebih eye-catching dengan finishing leather two-tone dan emblem V di antaranya. Terkait software, basisnya Android 13,
artinya mentoknya di Android 15. Lalu by default, udah ada beberapa fitur yang mendukung form factor foldable-nya, seperti aplikasi galeri, kamera, dan YouTube. Mudah-mudahan listnya bertambah terus ya, ke aplikasi pihak ketiga yang lainnya juga. Hal perintilan yang perlu kalian ketahui tentang HP ini, hanya ada satu varian, RAM 8GB dengan internal storage 256GB. Slotnya hanya mendukung satu SIM card fisik dan nggak punya fitur eSIM. Lalu nggak ada IP rating, kualitas vibration motornya bagus, nggak kasar. Kemudian output stereo speakernya B aja, bassnya nggak berasa. Yang atas tuh berfungsi sebagai earpiece juga. Terakhir, out of the box, kita dapetin case yang cukup berasa premium ya, dengan finishing ala sandstone begitu, beserta charger 45 watt yang bisa mengisi baterainya sampai dengan penuh dalam waktu sekitar 1 jam. Oke, Tecno Phantom V Flip 5G. Kalau sebuah handphone foldable mau menjadi sebuah handphone yang mainstream, tentu harganya harus affordable. Contohnya kayak handphone yang satu ini. Ada compromise? Pasti. Tapi yang jelas barrier to entry yang begitu tinggi harus roboh dulu. Dan di masa depan apabila benar kejadian semakin banyak handphone foldable yang harganya affordable beredar secara resmi di Indonesia, maka Tecno dengan Phantom V Flip 5G ini akan tercatat sebagai pioner di Indonesia. Sekarang, dengan adanya Tecno Phantom V Flip 5G, gue jadi punya sebuah opsi yang solid untuk gue rekomendasikan kepada teman-teman gue yang punya budget terbatas untuk mencoba sebuah handphone foldable. Terlebih, buat para first timer atau orang-orang yang pertama kali ingin mencoba sebuah handphone foldable. Kekurangannya ada, tapi bisa diterima mengingat harga yang ditawarkannya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2J. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!